Assalamualaikum Pak Nizar, apa kabar nih? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat Pak Nizar. Oh iya Pak Nizar, hari ini akan melaksanakan proses coaching nih. Oke, sebelum proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh, Bu. Silakan. Oke, nanti pada saat coaching nih ya, antara coach dan coachee akan saya amati, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sesuai alur Tirta atau atau belum ya? Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci? Kemudian saya akan mendengarkan respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan jangan lupa juga ya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Proses kreatif tadi mungkin sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, Bu. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama ya Pak, kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching pada hari ini? Pada coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama, bagaimana kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching, Bu. Baik Pak, jadi Pak Nisar ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak, yang terdiri dari kemitraan, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak ya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan ingin dikembangkan dalam observasi ini? Jadi yang ingin dikembangkan, yang lebih spesifiknya Pak. Baiklah, Bu. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya, Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggiring coachee menggali potensi dirinya. Baik, jadi ada 2 yang ingin dikembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan pada saat coaching kali ini? Indikator pencapaian yang saya inginkan yang kita dapatkan dari coaching yang lakukannya yaitu saya akan lakukan coaching itu mendapatkan solusi dari masalah yang diutarakannya, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-caranya atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Ibu. Baik, jadi indikator ketercapaian ketika coachee sudah menemukan sendiri atas solusinya dari permasalahan yang ada ya Pak. Terus melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, kemudian dapat menjawab dari pertanyaan permasalahan dan mendapatkan. Baik Bapak, untuk proses observasi coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee. Baik Ibu. Assalamualaikum Pak Juni. Waalaikumsalam Pak Nizar. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Nizar. Pak Nizar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah Pak Juni, saya dengar Bapak ingin menyampaikan sesuatu atau mau menceritakan sesuatu kepada saya Pak Juni. Iya betul Pak. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan dalam permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Baiklah Pak Juni, kita punya waktu sekitar 10-15 menit ya Pak Juni ya. Silakan Pak Juni, apa yang mau disampaikan? Oke, gini Pak, di sekolah saya ini sepertinya ya, siswa itu sepertinya merasa bosan untuk belajar di sekolah. Jadi setelah saya amati, rekan-rekan guru ini tidak ada perubahan ya.
hampir semua materi pelajaran yang disampaikan dengan di materi pembelajaran itu disampaikan dengan metode konvensional, yaitu dengan cara ceramah, Pak. Padahal sudah kita ketahui perkembangan semakin canggih, teknologi pembelajaran pun semakin pesat. Jadi tidak ada perubahan itu untuk siswa. Jadi siswa itu bosan sehingga pembelajaran kurang bervariatif. Itu, Pak. Oh, oke, baiklah. Kalau saya garis bawahi nih ya, berarti permasalahan Pak Juni ini yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi kurang bervariatif medianya atau model pembelajarannya, ya masih menggunakan model yang lama. Baiklah Pak, dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang kira-kira Pak Juni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran, Pak. Oke, kira-kira harapannya adanya perubahan itu yang ingin Bapak lihat atau dapatkan seperti apa Pak? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metodenya, kemudian model pembelajaran atau media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran online seperti Quizizz yang sedang marak digunakan oleh guru, Pak. Hanya sekedar slide PowerPoint dari Canva, atau lebih baik, Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa media apapun. Jadi ini agar yang digunakan ini lebih bervariatif seperti itu, Pak. Oke Pak Juni, dari yang Bapak sampaikan tadi berarti bervariasi metodenya, modelnya atau media pembelajarannya yang bisa kita katakan ideal ya Pak Jun, dan berada di level 10. Dari level 1 sampai level 10 menurut Pak Juni sendiri, kira-kira di sekolah Pak Juni berada di level berapa Pak? Ya, sepertinya masih ada di level 5, Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau berada di level tinggi itu agak sulit. Oke Pak. Di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa Pak Juni ingin meningkatkannya agar terlihat perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi Pak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7, Pak Nizar. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang kalau menurut saya ini agak sulit karena melihat guru senior tadi, jadi dari level 5 ke level 7. Mungkin bisa dilakukan, Pak, untuk perubahan ini. Oke Pak. Rencananya atau usaha Pak Juni untuk bisa mencapaikan perubahan bisa sampai ke level 7 itu sendiri bagaimana Pak? Sebenarnya saya juga masih, Pak, memikirkannya gitu. Jadi rencana apa dan usaha yang akan saya perbuat itu. Misalnya bagaimana kalau kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, secara bergantian. Oke Pak, untuk rencana tadi antara mentoring atau pendampingan ya Pak ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain Pak untuk diterapkan dalam melakukan perubahan di sekolah yang membuat rekan-rekan nyaman dalam penyampaiannya? Kalau bukan dengan mentoring atau pendampingan, mungkin akan saya coba konsultasikan kepada kepala sekolah atau wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan itu, Pak, atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khusus dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Oke Pak, berarti Pak Juni tadi sudah merencanakan mentoring, pendampingan, dan kegiatan pelatihan. Dari ketiga ini Pak, dengan ketiga rencana ini kira-kira Pak Juni yang mana nih yang cepat terrealisasi? Sepertinya yang mentoring, Pak. Karena kalau seperti kegiatan pelatihan atau workshop perlu persiapan ya, Pak. Persiapan yang matang, perlu juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber yang kompeten.
Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dan cepat dilakukan yaitu mentoring, Pak. Oke deh. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Juni, siapa yang bisa membantu atau mau support Bapak dalam melaksanakan rencana ini? Saya akan minta bantuan rekan guru-guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran di kelas yang bervariatif. Misalnya di sekolah saya ada Ibu Eka, Pak Muhammad, atau Bu Yusnani. Baik Pak. Berarti Pak Juni melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Kira nih Pak, kapan nih rencana ini akan direalisasikan? Insya Allah secepatnya, Pak. Minggu depan akan saya coba koordinasi dulu untuk berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Juni, dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Juni dapatkan nih atau hasilkan? Saya dapat gambaran Pak dari percakapan ini, bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga guru yang ada di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah Pak Juni, kalau seperti itu. Berarti Pak Juni sudah ada gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar dari Pak Juni dalam melakukan mentoringnya. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Juni. Percakapan kita hari ini kita rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga rencana Pak Juni untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan gurunya berjalan dengan baik dan hasilnya yang diharapkan. Terima kasih Pak Nizar, mau meluangkan waktunya yang sudah mendengarkan cerita saya dan mudah-mudahan yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan yang baik di sekolah saya. Sama-sama Pak Juni, kalau nanti ada yang ingin diceritakan lagi, langsung hubungi saya saja ya Pak Juni. Semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol lagi. Oke Pak Juni, kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nisar. Waalaikumsalam Ibu Ella. Pak Nisar sudah melakukan coaching dengan Pak Juni tadi ya. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Alhamdulillah Bu Laila, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alutita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Alutita tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak Nisar, menurut saya sebagai observasi nih ya, proses coaching Pak Nisar dan Pak Juni tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Nisar juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, berusaha menggali potensi dari Pak Juni sehingga Pak Juni bisa menemukan solusi dari permasalahan. Proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum kita tutup nih, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara saya lebih memahami lagi proses Alutita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Pak Nisar, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.